Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita jumpa kembali bro, sis, sama saya Widi Kurniawan the Coach. Kali ini kita bicara soal utang ya. Bagaimana caranya kita ngelunasin utang? Karena bagaimanapun sebagai orang yang hidup seringkali punya utang. Alhamdulillah gue juga punya utang bro. Tapi alhamdulillahnya bersyukurnya ini tinggal sedikit. Ya, mudah-mudahan segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sahabat Rasulullah juga punya utang. Bahkan yang namanya Mu'adz bin Jabal, ya, itu seorang sahabat Rasulullah, itu sampai tidak sholat Jumat karena ketakutan. Ya. Di depan rumahnya tuh bro, ya, itu ditungguin sama seorang Yahudi namanya Yohana Maria. Ya. Dia ditungguin karena punya utang sekitar 201 gram emas. Kalau rupiahnya itu sekarang nih sekitar 180 juta. Dia belum punya duit, belum punya uang untuk bayar utang tersebut. Sampai Rasulullah itu mencari-cari kemana Mu'adz bin Jabal ini. Ya, sholat Jumat gak nongol. Rupa-rupanya dia ini punya utang sama Yohana Maria. Yohana Maria tahu nih, Mu'adz bin Jabal ini kan rajin sholat Jumat, ya kan? Dia pasti kalau mau sholat Jumatan tuh keluar rumah. Tapi Yohana pintar, dia ditongkrong itu depan rumahnya. Kagak keluar tuh si Mu'adz bin Jabal, Masya Allah, ya kan? Nah, Rasulullah mencari-carinya bro. Ada juga sahabat yang lain namanya Umamah. Ya. Rasulullah itu sempat melihat Umamah galau, sedih begitu. Rasulullah itu kan Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu orang yang maksum, ya, orang yang punya feeling. Nah, dia melihat sahabatnya Umamah ini galau, lesu, nggak bersemangat, ya, pasti ada masalah nih. Dan benar, ternyata Umamah itu selain punya masalah, galau, nggak bersemangat, sedih begitu, juga punya utang, gitu. Nah, banyak orang juga punya utang, ya. Republik kita aja punya utang, gitu kan. Nah, bagaimanapun utang kan mesti dibayar. Kenapa? Hal yang bakal ditagih kalau kita mati itu utang. Ingat deh, coba ya. Ketika ada orang meninggal di kuburan begitu kan, selesai pemakaman, pasti keluarganya mengatakan begini, ya. Saudara-saudara, kerabat, tetangga, teman-teman, barangkali ada almarhum, ya, atau almarhumah berutang, silakan menghubungi keluarganya. Kenapa? Itu pasti akan ditanyain. Nggak bakal dia bisa masuk ke sorga kalau masih punya utang, gitu. Syukur-syukur yang punya utang lunasin, tapi itu jarang-jarang, gitu. Nah, judulnya kita harus bayar utang. Nah, persoalannya ini zaman susah. Gitu. Gimana cara bayar utang? Zaman kapanpun orang pasti bilang zaman susah. Orang dulu juga bilang zamannya dulu susah. Sekarang juga susah. Ya udahlah, kita nikmati, kita syukuri apa yang ada. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa bayar utang tersebut? Nah, kita akan bayar utang dengan cara melunasinya, tentu dengan kerja keras dan sebagainya. Tapi ada juga cara lain, yakni berdoa. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya yang bernama Umamah. Nah, kita akan dengerin nih bro ya, bagaimana doa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya yang bernama Umamah. Kita akan dengerin nih ya. Doanya menurut saya sih asik ya. Doanya nggak susah-susah banget. Kita akan dengerin bagaimana doa yang dibacakan oleh Rasulullah untuk Umamah. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Nah, itu dia doanya. Merdu bacanya, tapi syarat makna.
Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya Ummamah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya. Aku berlindung darimu ya Allah dari kegalauan, kesedihan, begitu, ya kan? Nah, terus yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal adazi wal kasal. Ya. Dari sifat-sifat kemalasan dan kelemahan kita. Ya. Ini penting nih, ya. Kenapa ya dikatakan sifat lemah dan malas? Artinya adalah bahwa kalau kita mau bayar utang ya harus kerja, kita bersemangat membayar utang kita. Ya. Jadi bukan sekedar doa, tetapi ada sesuatu makna, ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal adazi wal kasal. Itu penting, ya. Jadi kita nggak boleh malas, bro. Ya. Terus apa lagi? Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wah, ini nih, ya. Jadi kita juga berlindung dari Allah, bro. Jadi apa nih? Allahumma inni minal jubni wal bukhl. Ya. Apa itu? Jubni wal bukhl, pengecut dan bakhil. Jadi diri kita nih bisa diperbaiki dulu, ya, dibenerin, ya, supaya kita nih bayar utangnya gampang, supaya rezeki itu ngalir, gitu. Jadi artinya kita di sini diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diri kita ini jangan jadi pengecut, jangan jadi orang yang bakhil. Baru yang terakhirnya nih, ini penting nih, terakhirnya nih, ya kan? Setelah jubni wal bukhl wa a'udzubika min golabatid daini wa qahrir rijal. Baru di bagian akhir dari doa tersebut disebutkan bahwa ya Allah, semoga kita dapat terlindung, ya, dari utang dan dari kesewenang-wenangan manusia. Artinya maknanya dalam sekali. Kita diminta, ya, diajarkan oleh Rasulullah membersihkan diri kita. Pertama, kita mesti kerja keras, ya, mesti kerja keras, usaha, nggak boleh males, ya, ya. Setelah nggak boleh sedih, ya, semangat terus, kerja terus, gitu. Dan membersihkan diri kita. Membersihkan apa? Membersihkan dari sifat pengecut dan bakhil. Sepanjang kita masih punya sifat-sifat tersebut, jangan harap utang itu lunas. Setelah itulah, pada bagian akhir dari doa tersebut baru diajarkan bagaimana kita melunasi utang dan kita berlindung dari Allah. Bacanya kapan? Kata Rasulullah nih, kata para ulama nih, sehari 2 kali, pagi sama petang. Ya, itu ada zikirnya juga tuh, zikir maksurat. Insya Allah, ya, para sahabat, kawan, sohib, bro and sis, utang-utang kita akan lunas. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita dengerin sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadi doa yang makbul untuk kita semua. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Amin. Saya Widi Kurniawan. Mudah-mudahan Allah memperkuatkan kita, mengabulkan doa kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.